Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du, kita akan lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam dengan menjelaskan tentang yaitu autobiografi daripada pensyarah kitab Hikam, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa adapun Syekh Ahmad Ibnu Ajibah Asy-Syariful Hasibu, orang yang mulia, orang yang terhormat. Qad hudairatil wilayatil kubra, beliau disebut sebagai porosnya para wali besar yang ada di daerah beliau. Itu yang disebut dengan wali kutub. Jadi wali kutub itu adalah seorang wali yang membawai beberapa kelompok wali-wali yang ada di komunitas mereka. Itu disebut dengan yaitu wali kutub. Di atas wali kutub itu ada yang disebut dengan istilahnya Qutbul Ghaus, yaitu wali Qutbul Ghaus itu adalah wali yang membawai yaitu wali-wali kutub yang ada di dunia ini. Jadi komunitas tertentu pimpinannya itu adalah wali kutub. Satu misal di Indonesia ada berapa wali, itu dikomandani satu wali, diketuai satu wali yang namanya wali kutub. Nah, di Australia juga begitu, ada wali, perkumpulan wali, para aulia-aulia itu dikomandani satu wali yang disebut dengan wali kutub. Dari sekian wali kutub yang ada di dunia itu ada pimpinan satu yang disebut dengan itu Qutbul Ghais, yaitu wali Qutbul Ghais itu membawai wali kutub yang ada di dunia ini. Nah, beliau ini termasuk sebagai wali kutub di daerah beliau, yaitu di Maroko, kalau itu dibatasi dengan teritorial. Waman bawa asrori ahlil haqiqah, beliau juga sebagai sumber rahasia-rahasia haqiqah, ahli haqiqah. Beliau sudah sampai kepada makom haqiqah. Syekhut Thariqah ini sebagai guru dari dua thariqah. Wa umdatul fariqah ini dan sebagai sandaran atau menjadi tiang daripada dua kelompok. Waliullah Akbar, beliau juga dijuluki sebagai wali Allah yang agung, yang besar. Wa ghausul asyhar, dan ini kok wa ghausul asyhar, di mana beliau juga sangat terkenal, juga disebut sebagai waliul ghaus, ya. Siapa Sayyiduna wa Maulana, yaitu guru kita, tuan kita, wa Maulana dan kekasih kita, Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani Al-Idrisi Asy-Syadzili Al-Fasi. Oh, karena ada siapa Syekh Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu min ahli tamkin. Beliau juga termasuk sudah sampai kepada pangkat atau makom tasawufnya, yaitu di ahli tamkin. Ahli tamkin itu adalah satu makom, ya, yang sudah sangat gigih atau sangat kuat. Makom kuat. Tamkin itu maknanya adalah tangguh atau kuat, di mana dia harus melalui makom hakikat dulu. Jadi wusulul haqiqah yusama at-tamkin. Ketika orang sudah sampai kepada makom hakikat, maka setelah itu dia sampai kepada makom yang disebut dengan tamkin. Karena orang untuk mencapai makom tamkin itu harus melalui yaitu makom hakiqah. Bagaimana dia akan tangguh dan kuat kalau belum sampai kepada hakiqah? Lawan dari tamkin itu adalah makom at-talwin. Biasanya masih dihuni para suluk, para salik itu biasanya ada di makom yang disebut dengan makom at-talwin. Jadi kadang emut, ibadahnya kadang kenceng, kadang malas, ya. Itu usianya orang-orang yang ada di makom thariqah itu itu disebut dengan makom at-talwin. Jadi kadang emut, kadang enggak.
Wagana dan ada. Talako yang beliau menerima atau talako fi bidayatihi. Talako beliau juga bertalaki. Bertalaki itu artinya fi bidayati di dalam awal permulaan Ibnu Ajibah. Jadi sebelum beliau menggapai tingkatan seorang sufi besar, seorang tokoh sufi yang sukses, yang hebat ini, beliau dulu juga melakukan talaki. Jadi pertemuan-pertemuan beliau mencari, mengawali perjalanan sampai kepada puncak itu dengan syariah yang kuat. Buktinya beliau bertalaki, jadi mencari pengembaraan ilmu juga. Beliau mencari ilmu syariah, beliau mencari ilmu hadis, mencari ilmu tafsir. Talaqqa fi bidayatihi. Jadi di awal permulaan perjalanan beliau melakukan talaki, ya, mencari guru, yaitu al-ulum asy-syar'iyyah, yaitu ilmu syariat. Belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis yang terkait dengan yaitu ilmu syariah. Wa kana dan ada siapa Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu yalbisul malabisa al-hasanata. Beliau dulu juga secara penampilan beliau termasuk orang yang nyentrik, orang yang suka atau berpakaian yang bagus, yang indah. Wamala dan kemudian condong, ya, atau ada keinginan. Ketika dia ada keinginan, ada kecondongan ila thariqit tasawufi, yaitu menuju jalan tasawuf. Wa akhadha, kemudian beliau mengambil anwarat thariqah, yaitu cahaya-cahaya thariqah. Jadi ketika beliau ada keinginan, ada kecondongan untuk masuk ke dunia tasawuf, beliau melalui at-thariqah, melalui jalan thariqah. Artinya insya Allah nanti akan dijelaskan ini bahwa beliau berguru, beliau punya seorang guru thariqah yang kemudian bisa mengantarkan beliau kepada makom tamkin tadi atau makom al-haqiqah. Jadi tidak berjalan sendiri, sekalipun beliau alim, ya, secara keilmuan dia ahli fikih, seorang muhaddis, seorang mufassir, tapi di dalam hal masalah tasawuf thariqah dia masih tetap berguru. Tidak berjalan sendiri, walaupun secara intelektual mereka bisa melakukan itu. Karena ini terkait masalah dunia yang tidak sama dengan dunia syariah, maka beliau nanti bertemu dengan seorang guru. Wa talaqqa asrarul haqiqati, dan kemudian wa talaqqa dan menerima asrarul haqiqati, yaitu rahasia-rahasia haqiqah itu min ustadzihi fardhi hadit thariq taifati, dari gurunya satu-satunya pada komunitas itu. Jadi pada komunitas ahli thariqah di situ beliau ketemu, beliau diberikan, beliau mengambil, ya, wa talaqqa, dan beliau menerima. Talaqqa bagaimana kita artikan menerima. Beliau menerima rahasia-rahasia haqiqah dari guru besar beliau, yaitu Sayyidi, guru saya, katanya beliau, Muhammad bin al-Buzaidi, yaitu Muhammad al-Buzaidi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada Muhammad al-Buzaidi. Walaqannahu, nah, baru ketika sudah ketemu beliau dan beliau belajar kepada beliau, maka kemudian walaqannahu, dan kemudian menuntun siapa Muhammad al-Buzaidi kepada Ahmad bin Ajibah al-uhuda wal aurada wal zikra, dan zikir. Jadi beliau diajari dalam tempo waktu yang sangat lama, diajari wirid-wirid, diajari zikir, diajari cara duduk, diajari cara berdiri, diajari bagaimana cara berzikir dengan cara menggerakkan tubuhnya, badannya, itu beliau ajarkan. Dan tentu kata-kata talqin itu yang bermakna juga mengajarkan, tapi bersifat satu arah, tidak terjadi interaksi di situ, karena sifatnya dogmatis.
dalam ilmu thariqah itu sifatnya dogmatis. Pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh guru mursyid itu bersifat dogmatis. Tidak terjadi tanya jawab, tidak boleh. Pokoknya seorang santri thariqah itu harus manut, harus ikut apa yang didogmatiskan oleh guru, yaitu makanya di sini menggunakan kalimat yaitu talqin wa talak ya wa talak qonnahu. Jadi apa namanya walak qonnahu dan mentalkin. Jadi mendogmatis kalau saya lebih mengartikan kepada itu. Itu cara ya di dalam thariqah. Diajari beliau caranya, etikanya, wirid dikasih amalan-amalan wirid, dikasih amalan-amalan zikir, semuanya diberikan oleh yaitu Muhammad Al-Buzaiti, diberikan kepada yaitu Muhammad Ahmad Ibnu Ajibah. Ini cara berthariqah. Sekalipun alim tidak bisa dengan caranya sendiri. Ada orang yang lebih dahulu mengetahui dan berpengalaman di dalam perjalanan spiritual. Itulah yang kemudian nanti akan diturunkan kepada santri-santri thariqah itu. Jadi tidak bisa ngarang sendiri di dalam hal ini. Ini autobiografi awal beliau ketemu. Jadi autobiografi itu adalah sejarah pribadi beliau ya, pribadi beliau yaitu Ahmad Ibnu Ajibah sebelum beliau menemui atau memasuki dunia tasawuf. Sebelumnya beliau adalah orang yang benar-benar seorang al-faqih, seorang ahli syariah, seorang yang akademisi, seorang intelektual. Tapi ketika dia ada keinginan untuk masuk ke dunia tasawuf, beliau ketemu dengan seorang guru besar beliau yaitu Muhammad Al-Buzaiti. Kita teruskan kembali di episode selanjutnya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.